Nah, buat kamu yang mengaku pecinta Manchester United sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Glory, glory Man United! Alasan MU wajib datangkan Isidore. Manchester United kembali dikaitkan dengan penyerang muda berbakat Wilson Isidore, dan alasan untuk mendatangkannya musim ini semakin kuat jika melihat statistik yang ia torehkan. Dalam upaya mengejar gelar bersama pelatih Ruben Amorim, United membutuhkan kedalaman skuad yang tidak hanya menambah kuantitas tetapi memberi dimensi baru dalam serangan. Isidore menawarkan keduanya. Musim ini, Isidore tampil konsisten sebagai finisher maupun creator. Ia mencetak 12 gol di Liga dengan NPXG lebih dari 13, menunjukkan kemampuannya menemukan ruang dan menciptakan peluang bernilai tinggi. Kontribusinya bukan hanya pada penyelesaian akhir, ia juga menghasilkan XA lebih dari 2, membuktikan bahwa ia mampu memberi suplai peluang untuk rekan satu tim. Mobilitas dan kemampuan membaca ruang membuatnya efektif dalam transisi cepat, elemen penting dalam gaya bermain dinamis yang disukai Amorim. Dari sisi fisik, Isidore memiliki kemenangan duel udara yang solid untuk ukuran penyerang muda. Ia mampu menjadi target dalam serangan langsung maupun situasi bola mati, dua aspek yang sering menentukan hasil pertandingan besar. Dengan total menit bermain lebih dari 3.000 musim ini, ia menunjukkan ketahanan dan kedewasaan performa, sesuatu yang sangat dihargai dalam lingkungan kompetitif seperti Premier League. Di bawah Ruben Amorim, United membutuhkan striker yang fleksibel, mampu bergerak, menekan, dan beradaptasi dengan struktur taktis. Isidore cocok dengan profil tersebut dan menawarkan potensi jangka panjang dengan nilai transfer yang masih terjangkau. Menghadirkan pemain muda yang haus berkembang bisa menjadi langkah strategis bagi United untuk memperdalam skuad sekaligus mempersiapkan regenerasi lini depan. Berdasarkan statistik dan gaya bermain, Isidore adalah opsi yang layak diprioritaskan jika United ingin memperkuat peluang meraih gelar musim ini. Gelandang impian Manchester United setuju berlabuh ke Old Trafford. Manchester United akhirnya memperjelas arah perekrutan lini tengah mereka setelah spekulasi panjang mengenai siapa target utama benar-benar ingin direkrut. Selama beberapa bulan terakhir, klub dikaitkan dengan banyak nama seperti Adam Wharton, Elliot Anderson, Conor Gallagher, serta Angelo Stiller. Namun, laporan Fabrizio Romano menegaskan bahwa sejak Agustus, United sebenarnya menempatkan Carlos Baleba sebagai prioritas nomor 1. Transfer musim panas lalu gagal terwujud karena Brighton menolak menjual pemain berusia 21 tahun tersebut meskipun komunikasi antara United, Baleba, dan agennya sudah berjalan positif. Situasinya kini berubah karena Baleba disebut sangat ingin pindah ke Old Trafford, berbeda dengan periode sebelumnya ketika ia hanya sekadar terbuka pada minat tersebut. Romano menekankan bahwa transfer pada Januari akan sangat sulit terjadi karena Brighton tetap bersikeras mempertahankannya sampai akhir musim, menjadikan musim panas 2026 skenario yang paling realistis untuk mencapai kesepakatan. Informasi dari Dean Jones memperkuat kabar ini dengan menyebut bahwa pendekatan United pada Agustus lalu justru semakin meyakinkan Baleba untuk menjadikan United tujuan berikutnya. United sendiri membutuhkan gelandang muda yang dinamis dan mampu berkembang dalam proyek jangka panjang klub sehingga Baleba dianggap cocok secara teknis maupun struktural. Posisi United yang masih membutuhkan pembaruan di lini tengah membuat langkah ini semakin penting. Dengan kombinasi ambisi pemain, kebutuhan klub, serta ketidakpastian masa depan Baleba di Brighton, semua tanda mengarah pada upaya serius United untuk menjadikannya bagian inti dari rencana masa depan mereka. Proses ini sekaligus menegaskan bahwa strategi rekrutmen klub tidak hanya mengikuti rumor media, tetapi berdasarkan prioritas internal yang telah dibangun jauh sebelumnya. Paham betul
Betul, arti jadi pemain Manchester United. Mateus Cunha semakin menunjukkan bahwa dirinya memahami arti menjadi pemain Manchester United, bukan hanya di lapangan tetapi juga di tengah komunitas lokal. Didatangkan dari Wolves dengan biaya 62,5 juta pound, ia segera menjadi favorit fans karena etos kerja tinggi, fleksibilitas peran, dan komitmennya dalam berbagai kegiatan sosial. Meski baru mencetak 1 gol liga, performanya dalam sistem Ruben Amorim membuatnya cepat menyatu dengan skuad. Dukungan supporter semakin kuat setelah Cunha bersedia terlibat dalam acara perayaan Neon Noel di Altrincham, di mana ia menjadi tamu kehormatan untuk menyalakan lampu Natal bersama Sam Aston. Tindakan ini mencerminkan kedekatannya dengan masyarakat sekitar, sebuah nilai yang selalu dihargai di klub sebesar United. Cunha juga mengungkapkan bahwa kecintaannya pada United telah ada sejak kecil saat ia tumbuh di Brasil. Ia menceritakan bagaimana hanya rumah neneknya yang memiliki akses menonton Liga Premier, membuat setiap akhir pekan menjadi momen khusus untuk menyaksikan pertandingan bersama sepupunya yang lebih dulu mendukung United. Dari situlah kecintaannya pada klub berawal, diperkuat oleh kekagumannya pada Wayne Rooney. Ia bahkan menyebut bahwa saat bermain bola di lapangan kerikil bersama sepupunya, mereka biasa menyebut tempat itu sebagai Old Trafford. Kini, berada di klub yang sejak lama ia kagumi, membuatnya merasa emosional, sekaligus memberi motivasi tambahan untuk bekerja keras dan membalas kepercayaan fans. Cerita masa kecil itu memperkuat hubungan antara Cunha dan para pendukung, menunjukkan bahwa kecintaannya kepada United bukan sekedar profesional, tetapi juga personal dan mendalam. Cedera lutut. Benjamin Sesko dipastikan absen sekitar 1 bulan setelah mengalami cedera lutut pada laga Liga Primer Inggris melawan Tottenham Hotspur sebelum jeda internasional. Penyerang berusia 22 tahun yang direkrut Manchester United dari RB Leipzig seharga 74 juta pound sterling itu mengalami masalah lutut saat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang berakhir imbang 2-2 pada 8 November. Meski awalnya ada kekhawatiran cedera tersebut cukup serius, sumber internal klub menegaskan bahwa kondisi Sesko tidak separah yang dikhawatirkan. Namun demikian, ia tetap harus absen membela timnas Slovenia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan diperkirakan menepi selama 4 minggu sambil menunggu perkembangan lebih lanjut. Ruben Amorim dijadwalkan memberikan pembaruan dalam konferensi pers menjelang pertandingan Premier League kontra Everton pada 25 November. Absennya Sesko datang pada waktu yang kurang ideal karena Manchester United juga bersiap kehilangan Bryan Mbeumo dan Amad Diallo yang akan bergabung dengan negaranya masing-masing di Piala Afrika mulai 21 Desember. Dengan jadwal padat, termasuk laga kandang melawan Bournemouth pada 15 Desember, United kemungkinan menahan para pemain agar tetap tersedia selama mungkin sebelum dilepas. Sesko sendiri telah mencetak 2 gol dalam 12 penampilannya sejak bergabung, dan ketidakhadirannya diperkirakan mempengaruhi kedalaman lini serang United pada periode kompetitif yang krusial. Cedera ini memaksa Amorim memikirkan ulang opsi rotasi serta strategi menyerang tim untuk mempertahankan konsistensi permainan. Menit bermain, Gallagher kirim sinyal untuk MU? Spekulasi mengenai masa depan Conor Gallagher kembali meningkat setelah gelandang Inggris itu mengakui ketidakpuasannya terhadap menit bermainnya di Atletico Madrid. Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan yang menempatkan Manchester United sebagai klub Premier League paling serius memantau situasinya. Sejak hengkang dari Chelsea pada 2024, setelah tampil 95 kali, Gallagher awalnya terlihat menjanjikan di La Liga. Namun, musim berjalan membuat posisinya melemah karena ia kesulitan menembus skuad utama Diego Simeone.
Musim ini, Gallagher baru 3 kali menjadi starter di kompetisi resmi, sebuah angka yang memicu keraguan terhadap masa depannya. Dalam wawancara dengan Diario AS, Gallagher menegaskan bahwa tidak ada pemain yang bahagia ketika jarang dimainkan, meski ia berkomitmen untuk terus bekerja keras demi mendapatkan kesempatan lebih banyak. Situasinya diperumit oleh keputusan Simeone yang lebih mempercayai Pablo Barrios, terutama ketika Atletico mencatat 11 laga tak terkalahkan. Di sisi lain, Manchester United disebut membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah, dan Gallagher dianggap cocok dengan gaya bermain Ruben Amorim berkat intensitas, kemampuan bertahan, serta umpan agresifnya. Atribut tersebut dinilai dapat melengkapi lini tengah United yang masih menunggu konsistensi Manuel Ugarte. Meski begitu, Gallagher menepis spekulasi bahwa ia ingin kembali ke Inggris dan menegaskan bahwa ia masih bahagia di Spanyol. Ia menyatakan terus bertekad memenangkan gelar bersama Atletico serta memperjuangkan peran lebih besar dalam tim. Posisinya kini berada di tengah tarik ulur antara ambisi pribadi, kebutuhan klub, dan godaan kembali ke Premier League.